Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa yang saya banggakan. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan dengan mata kuliah pendidikan Pancasila dengan pembahasan yaitu demokrasi dalam negara hukum. Perkenalkan, nama Bapak Munandar Wahyudi Suganda, institusi dari AMI Citra Negara Indonesia, Manajemen Informatika. Materi kuliah hari ini adalah demokrasi dalam negara hukum. Selanjutnya, sebelum kita melaksanakan perkuliahan ini, ada kontrak perkuliahan. Yang pertama, kontrak perkuliahan itu ada penilaian terhadap mahasiswa di akhir perkuliahan, yaitu kehadiran berbobot 30%, UTS 20%, UAS 30% dan tugas 20%. Adapun bentuk-bentuk tes yang akan dilaksanakan yaitu tes tertulis dan tanya jawab. Bentuk perkuliahannya adalah ceramah dan diskusi. Kontrak kuliah ini juga harus dilaksanakan secara tertib dan disiplin. Jadi sebelum perkuliahan 5 menit sebelum perkuliahan itu harus mahasiswa hadir lebih dulu di ruangan kelas. Semoga kontrak perkuliahan ini kita sepakati bersama. Kita harus konsisten dengan kontrak perkuliahan ini. Baik, sekarang kita mulai membahas materi perkuliahan yaitu demokrasi dalam negara hukum. Mahasiswa sekalian mungkin sudah banyak mendengar istilah dari negara hukum. Ada yang bisa menjelaskan apa itu istilah negara hukum? Baiklah, kita akan bersama-sama membahas negara hukum. Negara hukum adalah negara di mana setiap tindakan penguasa selalu berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi penguasa atau pemerintah tidak bisa melakukan tindakan-tindakan sebelum ada peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Jadi harus berdasar hukum. Selanjutnya, Indonesia adalah negara hukum sesuai yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Berarti di sini negara Indonesia dalam sistem pemerintahannya harus berdasarkan hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Maka hukumlah yang akan menjadi panglima yang mengatur segala tindakan-tindakan pemerintah dan masyarakat supaya tercipta masyarakat yang makmur, damai, adil, dan sejahtera. Bentuk-bentuk dari negara hukum yang ada di dunia ini ada dua. Yang pertama, negara hukum penjaga malam adalah negara hukum yang hanya menekankan keamanan dan ketertiban saja, tetapi tidak mengusahakan sejahtera dan keadilan rakyatnya, atau juga disebut dengan negara tangan besi. Jadi negara hanya
mengurusi keamanan dan ketertiban saja, tidak memperhatikan atau mengusahakan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, negara hukum kesejahteraan atau welfare state. Ini adalah bentuk negara hukum yang ideal, yang bisa diterima oleh semua sistem ketatanegaraan di dunia. Negara hukum kesejahteraan adalah negara hukum yang menekankan keamanan, ketertiban, keadilan, juga memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya, atau disebut juga negara hukum modern. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi negara hukum kesejahteraan. Menurut Julius Stapel, syarat-syarat negara hukum kesejahteraan adalah: yang pertama, adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia. Jadi negara itu wajib melindungi dan mengakui, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena dengan hak asasi manusia, manusia akan terjaga, terjamin hak asasi dan kewajibannya. Adapun hak-hak itu adalah hak hidup, hak merdeka dan hak milik, hak berpolitik, hak kebebasan berpendapat, hak dalam ekonomi, dan hak bebas dari rasa ketakutan. Yang selanjutnya, syarat dari negara hukum kesejahteraan adalah pembagian kekuasaan. Jadi kekuasaan itu harus dibagi. Ada 3 lembaga untuk membagi kekuasaan, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sesuai ajaran Montesquieu dan John Locke, supaya tidak terkonsentrasi kekuasaan itu pada satu kelompok atau satu orang saja. Yang ketiga, pemerintah harus berdasarkan undang-undang. Pemerintah harus membuat dan menegakkan undang-undang. Undang-undang ini terdiri dari macam-macam peraturan-peraturan atau disebut juga perundang-undangan. Jadi setiap tindakan atau aktivitas kekuasaan negara, pemerintahan itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keempat adalah adanya peradilan administrasi negara. Jadi negara ketika bergerak melaksanakan kewajibannya melayani masyarakat, ketika terjadi yang namanya maladministrasi atau kesalahan-kesalahan dalam administrasi, maka masyarakat bisa menggugat melalui peradilan administrasi negara atau peradilan tata usaha negara, supaya kepentingan dan hak asasi masyarakat atau rakyat bisa terjamin. Selanjutnya ada konsep-konsep demokrasi yang harus dijunjung tinggi. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kedaulatan. Arti dalam demokrasi itu adalah sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang dilaksanakan bersama rakyat. Jadi pemerintah harus membuka ruang komunikasi untuk menampung aspirasi, saran, pendapat, dan kritik dari masyarakat, supaya dalam menjalankan pemerintahannya dan kebijakan-kebijakannya harus bisa diterima rakyat dan bermanfaat untuk rakyatnya. Yang selanjutnya, kekuasaan pemerintah itu harus dibatasi.
Supaya tidak terkonsentrasi, maka harus ada dibatasi oleh yang namanya konstitusi dan dibagi-bagi supaya tidak terjadi yang namanya tidak sewenang-wenangan. Yang selanjutnya di sini adalah pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang tanpa ada peraturan yang jelas mengatur dari tindakan-tindakan pemerintah itu. Nah, sampai di sini apakah para mahasiswa sekalian ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan perkuliahan ini. Baik. Ada pandangan-pandangan hidup dalam demokrasi. Pandangan-pandangan itu adalah sebagai satu tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan berdemokrasi. Yang pertama, pandangan itu adalah bahwa negara dan masyarakat itu harus menerima pluralisme atau keberagaman. Karena tidak mungkin dalam suatu negara hanya ada satu ragam budaya atau bahasa saja. Pasti ada yang namanya ragam-ragam budaya, bahasa, suku, ada tradisi. Nah, disinilah kita harus bisa memahami, mengerti, dan menghargai, bertoleransi terhadap keberagaman itu. Itu adalah contoh sikap pluralisme. Yang kedua, mengutamakan musyawarah. Jadi ketika menghadapi sebuah masalah, utamakanlah cara penyelesaian masalahnya dalam bermusyawarah. Karena sudah diajarkan oleh para nenek moyang kita, ketika menghadapi masalah adalah dengan melakukan musyawarah. Yang ketiga adalah ketika musyawarah menjadi sebuah pemufakatan atau kesepakatan, maka harus dilandasi rasa jujur dan sehat untuk melaksanakan dan konsisten terhadap hasil permufakatan itu. Yang selanjutnya kerjasama yang bermanfaat dan saling menguntungkan. Jadi manusia itu dalam kehidupannya pasti memerlukan bantuan dari orang lain, baik lingkungan maupun masyarakat di sekitarnya. Yang harus dilandasi tujuannya saling bermanfaat dan saling menguntungkan, jangan saling merugikan. Yang selanjutnya adalah pemenuhan segi-segi ekonomi. Jadi dalam demokrasi ini harus bertujuan memenuhi segala kebutuhan ekonomi sehari-hari terutama, ya, untuk menjamin kelangsungan kehidupan manusia atau rakyatnya. Yang selanjutnya menjunjung tinggi moral dan etika. Nah, moral dan etika ini adalah sebuah kewajiban atau kebiasaan-kebiasaan yang dianggap dan diterima, dilestarikan, dijaga, dan diwariskan kepada generasi-generasi penerusnya. Sehingga kalau ada yang melanggar moral dan etika, maka disinilah sanksi masyarakat akan diberikan terhadap pelanggar etika dan moral. Yang selanjutnya ada sistem pendidikan yang menunjang perdamaian, kesejahteraan, dan keadilan. Dengan pendidikan, maka akan meningkat taraf kehidupan dan taraf cara berpikir masyarakat, sehingga lebih beradab dan lebih sejahtera. Itu yang terdapat tujuan dari yang namanya pendidikan. Selanjutnya ada komponen-komponen untuk penegakan demokrasi. Yang pertama, di sini tegaknya negara hukum kesejahteraan. Bentuk negara hukum kesejahteraan ini adalah sebuah cita-cita yang ideal dari semua negara di dunia. Yang kedua, pemerintah harus menerapkan
prinsip good government atau pemerintahan yang baik, di mana good government ini harus ada yang namanya penegakan hukum. Pemerintah transparan, akuntabel, responsif, partisipatif dalam mengelola semua sumber daya dari negara ini. Yang selanjutnya adalah lembaga perwakilan yang pro rakyat. Jadi wakil-wakil dari rakyat itu harus lebih mementingkan kepentingan rakyat, harus pro rakyat, memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya. Jangan ketika sudah menjadi wakil rakyat mempertahankan kekuasaan dan menindas rakyat. Yang selanjutnya peradilan yang bebas, mandiri dan mewujudkan rasa keadilan. Jadi ada sistem peradilan yang bebas, mandiri untuk mewujudkan keadilan seluruh rakyat Indonesia dan semua rakyat Indonesia. Yang selanjutnya ada tujuan untuk mencapai masyarakat Madaniyah, di mana masyarakat Madaniyah ini adalah masyarakat yang menghargai perbedaan. Pemerintah bersifat partisipatif, aspiratif, responsif, terbuka, menegakkan demokrasi dan menegakkan hukum yang disepakati oleh rakyat dan pemerintahnya. Yang selanjutnya adalah adanya kebebasan pers atau media yang bertanggung jawab. Jadi yang namanya pers itu adalah sebagai matahari keempat setelah eksekutif, yudikatif dan legislatif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Yang selanjutnya adalah ada infrastruktur dan suprastruktur politik yang berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, di sini suprastruktur politik adalah eksekutif, yudikatif dan legislatif, sedangkan infrastruktur politiknya adalah kelompok masyarakat, kelompok penekan, media massa, komunitas, partai politik sebagai penyeimbang dari suprastruktur politik sehingga terjadi yang namanya check and balance, mengawasi dan mengimbangi. Baik, dari paparan ini apakah para mahasiswa sekalian ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, kalau tidak ada, mungkin perkuliahan ini dicukupkan pembahasannya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa diutarakan atau disampaikan lewat media, email atau WhatsApp group yang disediakan. Akhir kata, mohon ucapan terima kasih atas perhatian dan kehadiran para mahasiswa sekalian. Semoga perkuliahan ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.